Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Bible Teaching, pengajaran Alkitab pada hari ini. Ini adalah bagian ketiga. Kita sudah membahas dua bab di dua bagian. Di bagian pertama itu dan bagian kedua yang saya harap saudara perlu melihatnya agar bisa menyambung ceritanya dengan bagian ketiga ini. Kita masih membahas rahasia mengenai Paskah, gitu ya, the real Passover. Jadi Paskah yang sesungguhnya itu seperti apa? Kita masih membahas hal ini. Nah, jadi di bagian ketiga ini kita akan membahas dulu mengenai Sabat dan perayaan Yahudi. Kenapa di bagian ketiga ini kita perlu mempelajari mengenai Sabat dan perayaan Yahudi? Karena setelah saya mempelajari Alkitab bertahun-tahun, kalau kita mau mendalami perjanjian baru, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjanjian baru, tanpa memahami perjanjian lama, baik itu sistem kalendernya, perayaan-perayaannya, kita sering terkecoh. Jadi saudara perlu mempelajari Alkitab itu dari sudut pandang kacamata Ibrani gitu. Saya pernah sampaikan begini, kalau misalnya saya kan orang Batak gitu ya. Lalu kalau saya mau mempelajari budaya orang Manado, lalu saya hanya duduk di sini di Jakarta, mengira-ngira mungkin lewat Google atau apa gitu ya, mungkin kita nggak bisa mendapatkan informasi yang tepat. Saya harus ke sana, ke Manado, ya. Lalu saya harus bergaul dengan orang Manado, bahkan saya harus belajar bahasa Manado, untuk kemudian saya bisa mengerti, oh budayanya seperti ini, gitu. Cara berpikir mereka seperti ini. Gitu. Nah, sama halnya dengan kita belajar Alkitab. Kalau kita mau belajar Alkitab yang ditulis oleh orang Ibrani, maka kita harus memakai pola pikirnya orang Ibrani. Gitu. Kita harus tahu budaya mereka seperti apa. Kita harus mengerti sistem tanggalan mereka itu seperti apa. Gitu. Sehingga kita bisa memahami cerita Alkitab dengan lebih baik. Nah, kita akan pelajari mengenai perayaan-perayaan Israel dan Sabat. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam Bible Teaching ini harap saudara menyiapkan Alkitab dan buku tulis. Dan saudara catat, nanti saudara bisa pelajari kembali. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, menarik di ayat 8 dikatakan dalam bahasa Inggris ya, remember the Sabbath day to keep it holy. Gitu. Nah, kalau to keep it holy artinya apa? Kita untuk menjaga kekudusannya. Artinya apa? Dari awalnya Sabat itu sudah kudus. Kita yang disuruh Tuhan menjaganya, gitu. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ya, jadi dalam Sabat ini adalah aturan keempat
dari the Ten Commandment, gitu ya. Nah, tentunya the Ten Commandment itu tidak bisa menjadi the Nine Commandment atau the Eight Commandment. Artinya kita ambil 8 hukum aja deh gitu, atau kita 9 aja deh, apa yang kita mau, kan nggak bisa. Karena ini adalah aturan Tuhan, gitu ya. Kita akan belajar lebih dalam mengenai hal itu. Nah, kemudian kita lanjut ke Keluaran 23. Keluaran 23 ayat 15. Keluaran 23 ayat 15 bunyinya begini. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. Nah, ini cerita mengenai hari raya ini ya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Jadi hari raya roti tidak beragi harus kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Pengajaran yang lalu kita udah tahu bahwa bulan Abib adalah bulan pertama dari bangsa Israel. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Mungkin yang sering saudara dengar ayat terakhir gitu ya. Tapi sebenarnya ayat ini berbicara mengenai perayaan roti tidak beragi. Tadi ayat 15. Sekarang Keluaran 20. Sekarang ayat yang berikutnya Keluaran 12 ayat 16. Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itulah sajalah yang boleh kamu sediakan. Nah, jadi katakan di situ dari 7 hari perayaan roti tidak beragi itu, Keluaran 12 ayat 16 itu mengatakan bahwa pada hari yang pertama maupun hari yang ketujuh, pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Nah, kalau kita kembali ke Keluaran 20 yang kita baca tadi, maka ini menyiratkan bahwa itu adalah hari perhentian. Ya, itu menyiratkan hari perhentian. Jadi artinya pada hari pertama perayaan roti tidak beragi dan hari ketujuh orang itu tidak bekerja. Jadi artinya ini satu perayaan nih, perayaan roti tidak beragi itu hari pertama itu adalah orang tidak boleh bekerja. Hari ketujuhnya juga nggak boleh kerja juga gitu. Ini cerita di perayaan itu ya. Artinya apa? Ini adalah Sabat gitu. Karena arti Sabat itu bukan artinya hari ketujuh, bukan. Sabat itu adalah hari perhentian gitu ya. Nah, di sini saya sampaikan di layar sudah bisa lihat ini nama-nama hari dalam Ibrani. Yom Rishon itu kaitannya dengan hari Minggu. Tapi saya tidak katakan bahwa itu tepat sama dengan hari Minggu. Nanti saya akan kasih tahu bedanya. Jadi hari Minggu itu related dengan Yom Rishon. Nah, Yom itu dari kemarin pelajaran sebelumnya kan saya katakan bahwa Yom itu artinya adalah hari, ya, day. Rishon itu artinya pertama. Ya. Jadi Yom Rishon artinya hari pertama. Nah, hari Senin itu Yom itu hari, Yom Sheni, mirip ya, Yom Sheni. Nah, Sheni itu bahasa Ibrani artinya kedua. Hari Selasa, Yom Slishi, mirip juga kan, Slishi, Selasa gitu. Nah, Slishi dalam bahasa Ibrani artinya ketiga. Gitu. Rabu, Yom Revi'i, Rabu gitu, mirip juga kan. Nah, Revi'i artinya keempat. Hari Kamis, Yom Khamishi gitu. Jadi, mirip juga tuh, Yom Khamishi gitu. Nah, Khamishi itu artinya kelima.
ya. Nah, tapi hari Jumat agak beda. Jumat itu Yom Shishi, gitu ya. Shishi itu artinya keenam. Nah, hari Sabtu itu nggak dibilang Yom Sabat, tapi hari Sabtu itu Sabat. Karena Sabat itu artinya perhentian. Nah, di slide berikut ini, saudara akan lihat sistem penanggalan atau harinya orang Ibrani itu dibandingkan dengan penanggalan atau hari internasional. Nah, saudara lihat di situ bahwa midnight itu kan jam 00.00 ya, atau jam 24 gitu ya. Itu kan terjadi di tengah malam tuh. Kalau sudah lihat di gambar tersebut. Nah, tapi pergantian hari di dalam Yahudi itu terjadi pada jam 18 sore atau jam 6 sore. Ya. Jadi penanggalan Ibrani berganti pada saat matahari terbenam. Sehingga kalau sudah lihat itu yang hijau itu kan itu harinya orang Yahudi. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, dan Sabat. Nah, di bawahnya itu adalah hari internasional, tanggalan Gregorian, sistem Gregorian. Nah, kalau sudah lihat, hari Minggu itu tidak nempel 100% ke Yom Rishon gitu. Tapi hari Minggu itu udah agak bergeser sedikit. Nah, bergeser ya kalau saudara lihat di chart itu 6 jam. Artinya apa? Pada hari Sabtu nih, hari Sabtu jam 6 sore lalu masuk hari Sabtu jam 6.01 sore, itu udah Yom Rishon, udah nggak Sabat lagi gitu. Jadi yang namanya Sabat itu bukan seluruh hari Sabtu, gitu ya. Jadi yang namanya Sabat itu dimulai dari hari Jumat pada saat matahari terbenam, lalu masuk Jumat tengah malam, masuk Sabtu, ya, Sabtu pagi, Sabtu siang, kemudian sampai Sabtu sore. Nah, batas Sabat itu adalah Sabtu sore waktu matahari terbenam. Nah, jadi dari gambar ini saudara bisa memahami bahwa ini ada perbedaan, ada sliding gitu ya. Tidak Yom Rishon itu tepat adalah hari Minggu, enggak gitu. Tapi ada sliding sedikit sebanyak 6 jam. Gitu. Nah, hari Sabat literalnya arti dari kata Sabat itu hari perhentian. Berhenti dari pekerjaan rutin harian dan tidak melakukan pekerjaan berat. Nah, tahu saudara, di dalam Alkitab itu ada 7 hari tambahan Sabat, artinya hari perhentian, di luar Sabat reguler atau weekly Sabat gitu. Karena hari Sabat itu equal dengan hari libur, gitu ya. Contohnya gini, di Indonesia hari Minggu hari libur kan, ya. Setiap hari Minggu itu hari libur. Tetapi tanggal 17 Agustus, mau hari apapun itu hari libur juga, gitu. Ya kan? Nah, sama di kalender Israel tuh mereka hari liburnya adalah Sabat, ya. Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Tetapi di luar hari Sabat reguler itu ada hari libur tambahan, gitu ya. Nah, ini yang disebut High Sabat, gitu ya, atau Sabat besar. Mereka juga bisa bilang the High Sabat, 7 High Sabat. Ini adalah additional Sabat, artinya tambahan hari libur. Gitu. Seperti di Indonesia selain hari Minggu kita ada hari libur 17 Agustus hari libur, mungkin hari buruh hari libur gitu, 25 Desember hari libur, kan nggak peduli hari itu hari apa kan. Pokoknya tanggal itu hari libur. Nah, yang pertama Feast of Unleavened Bread, hari yang pertama. Kita udah baca tadi kan. Jadi perayaan roti tidak beragi itu hari pertamanya itu Sabat, High Sabat. Hari ketujuhnya itu libur lagi gitu. Ya, libur lagi. Jadi ada 2 libur nih. Hari pertamanya dan hari ketujuh.
Lalu yang ketiga, Sabat tambahan adalah Shavuot. Shavuot itu adalah Festival of Weeks. Kalau di kita di zaman ini kita kenal dengan istilah Pentakosta. Ya. Shavuot itu 50 hari dari dihitung dari sejak Paskah. Gitu ya. Nah, itu hari libur juga. Yang keempat, Yom Teruah. Atau mungkin saudara kenal dengan istilah Rosh Hashanah. Itu sekarang di Israel menjadi pergantian tahun baru. Loh, kok pergantian tahun baru di Rosh Hashanah? Kan Rosh Hashanah ini di bulan ke-7 gitu. Kenapa begitu? Itu ada ceritanya. Alkitab mengatakan permulaan bulan itu sebenarnya bulan Aviv, bulan pertama. Tapi kenapa Israel ganti tahun itu di bulan ke-7? Itu ada ceritanya gitu. Nanti kita akan bahas di pelajaran-pelajaran berikutnya. Lalu yang kelima, Yom Kippur. Ingat pelajaran kemarin, yang pelajaran kedua gitu ya. Waktu kitab Esther itu mereka membuang pur gitu ya. Nah, kemudian dari pur itu mereka peringati menjadi hari Yom Kippur, gitu. Atonement. Yang keenam adalah Sukkot. Sukkot itu Feast of Tabernacle, gitu. Perayaan Pondok Daun. Nah, itu hari pertamanya gitu, dan hari ke-8-nya gitu, itu libur. Gitu. Jadi, saudara lihat di sini Israel tuh punya ada 7 tambahan hari libur di luar reguler Sabat, dan 7 hari ini mereka sebut sebagai the high Sabat gitu, atau Sabat besar. Gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Imamat 23 ayat 6 sampai 7. 7 Sabat tambahan tadi. Ya. Hari pertama dari 7 hari perayaan roti tidak beragi. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, nah kalau sudah ikuti pelajaran kemarin, yang disebut bulan itu tuh bulan Aviv, bulan pertama. Jadi pada hari yang ke-15 ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Nah, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Nah, jadi yang disebut pada hari pertama dari perayaan roti tidak beragi itu adalah hari ke-15-nya atau tanggal 15. Nah, kita sudah belajar tanggal 14-nya itu adalah Paskah kan? Imamat 235 tadi, ya kan? Pada tanggal 14 bulan pertama itu ada Paskah bagi Tuhan. Nah, tanggal 15-nya ada pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Nah, artinya tanggal 15 bulan Aviv itu hari Sabat besar, hari libur, gitu ya. Kemudian yang kedua, Imamat 23:8, hari ke-7 dari 7 hari perayaan roti tidak beragi yang tadi ya. Ayat 8, kamu harus mempersembahkan korban api-api yang kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 harus ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Jadi kalau kita hitung tadi, kalau 14 lalu 15 itu hari libur Sabat 1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21. Berarti tanggal 21 Nisan itu hari libur lagi gitu ya. Nah, jadi gitu. Kemudian yang ketiga, Imamat 23 ayat 21. Perayaan Festival of Weeks, Shavuot. Sekarang kita kenal sebagai Pentakosta. Nah, jadi pada hari Pentakosta itu kalau nggak salah di kalender Ibrani itu tanggal 6 Sivan, 6 bulan Sivan. Pada hari itu, berarti tanggal itu kan, pada hari itu kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Artinya apa? Pada Pentakosta itu adalah hari libur, ya. Keempat, Imamat 23 ayat 24. Perayaan Yom Teruah. Teruah itu serunai, trompet. Ya. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, bulan ke-7 gitu ya. Bulan ke-7 itu Tishri.
pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Artinya apa? Pada bulan yang ke-7 tanggal 1 hari libur. Nggak peduli hari apa, pokoknya tanggal 1 libur gitu. Berikutnya, nah ini di bahasa Inggrisnya lebih jelas gitu. Imamat 23-24 tadi, blowing the trumpets tadi. Speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, jadi pada bulan ke-7, in the first day of the month, pada tanggal pertama bulan itu, shall you have a Sabbath. Nah itu kan, jadi bilang tanggal 1 itu adalah Sabat, karena Sabat itu bukan Sabtu artinya, karena Sabat itu artinya perhentian gitu. A memorial of blowing of trumpets, an holy convocation. Ya, jadi di sini saudara udah dapat informasi lagi, lebih yakin lagi, Sabat is hari istirahat, perhentian. Kemudian yang kelima, Imamat 23 ayat 27 sampai 28. Ini hari pendamaian, atonement. 27, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 ada hari pendamaian. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Nah itu berhenti lagi kan, Sabat lagi kan. Artinya apa? Pada tanggal 10 bulan ke-7, bulan Tishri, bulannya orang Israel, itu hari libur lagi, Sabat, the high Sabat lagi, gitu kan. Yang ke-6, Sukkot, ya. Imamat 23 ayat 34-35. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, jangan kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Artinya apa? Pada hari yang ke-15 itu hari libur. Berarti 15 bulan Tishri itu adalah the high Sabat gitu. Ya. Kemudian ayat 36-nya, 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 15 itu hari pertama kan, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti tanggal 22 Tishri kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Nah di sini kita sudah belajar ada 7 hari tambahan yang disebut the high Sabbath, which is hari libur. Nah dari informasi tadi 7 hari itu, kemudian kita belajar tanggal 14 adalah Paskah. Saya akan berikan sebuah chart, ya, saudara bisa lihat di chart ini. Nah, Feast of Unleavened Bread itu dilakukan tanggal 15 Nisan sampai 21 Nisan. Ya. 14-nya itu adalah Passover. Imamat 23:5 tadi kan. Nah, the high Sabbath atau the great Sabbath itu yang disebutkan di Yohanes 19 ayat 31 gitu ya. Itu terjadi pada tanggal 15, artinya sehari sesudah Passover. Ya kan? Dan tanggal 21 7 hari kemudian gitu ya, pada hari ke-7 gitu. Nah, yang hijau itu adalah kalender Yahudi gitu ya. Yang biru agak ungu itu adalah kalender Gregorian. Jadi saudara lihat itu shifting, nggak sama gitu. Artinya kalender Israel itu duluan 6 jam dari kita, berganti harinya. Nah, dari chart ini saya harap saudara bisa mengerti bahwa itulah sebabnya mengapa mayat Tuhan Yesus harus segera diturunkan, karena tanggal 14 itu disebut hari persiapan kan di dalam Alkitab. Kalau mau masuk hari Sabat besar gitu. Jadi sehingga nanti di pelajaran berikutnya saudara akan melihat kaitannya dari apa yang saya sampaikan ini. Makanya saya katakan saudara tolong catat, nanti saudara akan lihat dan saudara akan mengerti bahwa dari pelajaran-pelajaran sebelumnya yang Tuhan Yesus katakan dia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam, itu benar gitu ya.
Itu benar. Nanti kita akan lihat. Nah, demikianlah bagian yang ketiga. Jadi saya harap saudara terus mengikuti. Ini mungkin sampai bagian ke-6 gitu ya, atau ke-7, nanti kita lihat nanti bagaimana. Nah, di bagian selanjutnya saya akan membuka chart lengkap peristiwa penangkapan, penyiksaan, kematian sampai kebangkitan gitu. Dan kita akan pelajari secara detail. Demikianlah pelajaran buat hari ini. Saya berharap saudara mendapat pengetahuan dari Alkitab, dan semoga apa yang saudara dapat ini membuat saudara lebih cinta untuk membaca Alkitab, menyelidiki kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.